ya Bu. Aduh, kemarin Ya, katanya Bu Susi mencari saya. iya kemarin mau cari Bu Desi, mau sharing soal siswa, tapi Bu Desinya lagi ngajar. Iya, kemarin kebetulan jadi mahasiswa untuk yang video banyak Bu. Jadi baru hari ini siswanya saya temuin Ibu. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Bu Desi gimana kabarnya? Lagi sibuk ya Bu ya, soalnya lagi Iya, nulis nilai siswa ya. Anak-anak ini lagi ada yang kebaikan nilai. Kira-kira kalau boleh tahu Bu Susi menemuin saya tujuannya apa? Ini Bu, saya mau sharing-sharing aja sebenarnya masalah siswa, masalah anak-anak saya kan. Saya wali kelas, mau sharing ini tukar pikiran aja sebenarnya, tapi nggak ada yang masalah yang gimana gitu enggak, cuma mau sharing soal siswa saja. Jadi anak-anak saya itu gimana ya Bu ya? Kalau belajar itu rasanya kok motivasinya kurang belajar gitu ya Bu ya. Kalau belajar itu kayak ngantuk, males-malesan. Apa mungkin karena efek pandemi kelamaan belajar di rumahnya Bu ya mungkin ya? Iya Bu Susi. Jadi Bu Susi mau mengajak saya diskusi. Iya, mau ngajak diskusi. Kira-kira gimana ya baiknya? Apa mungkin ada cara atau ada tekniknya gimana siswanya? Meskipun pandemi kayak gini, musim hujan kayak gini, siswanya belajar terus semangat, tetap punya motivasi, tetap ada gairah belajar untuk yang mendapatkan baik, ilmu ya. yang baru. Mungkin masalah Bu Susi banyak nih sama dengan masalah teman-teman yang lain. Iya, Jadi sebelum kita diskusi, kalau boleh tahu harapan Bu Susi dengan diskusi kita ini apa? harapannya mungkin nggak yang mulu-mulu Bu ya. Saya harapannya tuh ada pemecahannya juga, ada solusinya gimana ya siswa yang selama ini males belajarnya, siswa yang selama ini tuh kalau pagi-pagi belajarnya tuh bisa semangat belajar. Mungkin dengan sharing, kalau saya ketemu satu jalan, Ibu buka jalan yang lainnya kayak gitu. Jadi lebih banyak jalan gimana caranya biar siswa itu termotivasi. Benar sekali. Jadi kadang kita perlu memang berdiskusi dengan teman sejati kami Susi untuk mendapatkan solusi. Jadi mungkin Bu Susi bisa diceritakan Bu Susi kira-kira permasalahan secara detail. Jadi gini Bu ya, kalau kita pagi-pagi masuk ya ke dalam kelas tuh, biasanya kan kita mikirnya pagi ya, kalau pagi itu masih semangat siswanya belajar kan, otomatis harusnya karena masih pagi. Tapi justru kalau kita pagi-pagi masuk itu, biasanya siswanya loyo gitu, tidak bergairah untuk belajar, kayak ngantuk gitu di rumah. Tapi saya nggak tahu ya, apa mungkin faktor bawaan dari rumah, mungkin tidurnya malam atau kayak gimana. Tapi kondisinya di sekolah ya kayak gitu, kadang ngantuk. Meskipun kadang kita udah kasih apa ya, semangat motivasi di awal pembelajaran ya, cuman mungkin kadang-kadang siswa itu masih juga sebagian enggak, sebagian siswa iya memang kadang kelihatannya kurang motivasi, sebagian tetap semangat tapi belajarnya. Kalau Ibu Susi amati, kira-kira itu di pembelajaran daring saja atau sudah sebelumnya emang anak-anak yang kurang semangat ini emang seperti itu atau baru saya pikir ini ini terakhir ya Bu ini? ya, yang tidak semangat tatap muka ini juga yang tidak semangat daring gitu loh Bu. Gimana ya? Kalau yang semangat tatap muka ini memang daringnya juga semangat belajarnya. Jadi memang siswa-siswa itulah mereka juga kalau belajar daring ngumpul tugasnya agak males-malesan, pas tatap muka juga sama males-malesan gitu. Kalau Bu Susi amati dari sikap anak-anak tersebut, kira-kira mereka biasanya tidak termotivasi itu ketika ini Bu Susi pada saat itu mengajar dengan metode apa gitu kan? Atau mungkin pada saat Bu Susi ajak dia berdialog dengan model diskusi besar diskusi, dia tetap juga tidak semangat atau gimana Bu? Atau ada tindakan Bu Susi tertentu dalam pembelajaran yang Mereka nggak termotivasi gitu ya Bu ya. Kalau menurut saya Bu ya, saya mengajar sudah menggunakan metode yang menurut saya ya Bu ya, saya tidak tahu pendapat siswanya, sudah cukup memotivasi, dikasih warm up, dikasih motivasi dulu sebelum belajar atau semangat untuk belajar. Tapi memang ada beberapa siswa yang saya pikir kurang termotivasi belajar ini karena mereka pikir ya belajar itu nggak terlalu penting gitu Bu. Nanti sudah tamat SMP ya mereka langsung kerja, jadi ya udah tamat SMP nanti langsung kerja, nggak usah semangat belajar. Nanti yang penting nilainya cukup aja KKN, yang penting naik kelas lulus nanti bisa langsung kerja kayak seperti itu. Rata-rata seperti itu yang saya lihat ya Bu ya, penyebabnya. Jadi salah satunya. Nah kalau masalah apa namanya mungkin metode
sebagian siswanya juga semangat belajarnya, tapi memang ada siswa-siswa yang saya dalamin, yang saya coba tanya, memang mereka nggak semangat. Ya udahlah Bu, nanti juga sudah lulus juga kerja langsung, kan nanti dapat ijazahnya aja. Jadi bukan semangat untuk mendapatkan ilmu, yang penting dapat ijazah aja, yang penting lulus aja udah kayak gitu. Kalau Bu Susi lihat dari beberapa anak ini, jadi tadi saya dapat simpulkan bahwa mereka ini masalahnya dari dalam ya. Ya dari mungkin motivasi belajar, dan itu juga dari keluarga kali ya Bu ya, kalau saya pikir mungkin perlu penanaman dari ibu bapaknya. Kalau ibu kerjanya gini, kamu harus lebih ya. Anak-anak juga harus berpikir ke depannya, meskipun mereka mungkin tidak mampu secara ekonomi, mereka bisa dapat beasiswa untuk belajar, mereka bisa berusaha sendiri. Jadi nggak mesti kok tamat sekolah ya udah langsung kerja aja gitu. Mereka harus dimotivasi, nggak cuma dari gurunya tapi juga dari keluarganya. Kalau misalkan meski ekonominya mungkin bisa dibilang kurang mampu untuk melanjutkan sekolah, tapi diberi motivasi agar mereka tuh lebih semangat lagi belajar. Nggak apa-apa, masa depan siapa yang tahu kayak Kalau bisa mereka lebih lagi dari orang tua mereka. iya, lebih lagi dari orang tua mereka kayak gitu kok pikirnya. Tapi gitu masalahnya ya Bu ya, kadang kita memberi motivasi ke siswa itu juga belum tentu mereka termotivasi kayak gitu. Kayak gitu loh Bu, gimana ya, mungkin lebih banyak guru yang memotivasi, memberikan semangat, memberikan tauladan atau contoh ke siswanya, mereka bisa lebih termotivasi kayak gitu. Lebih banyak dari bukan hanya dari wali kelasnya aja gitu, mungkin dari guru lain kasih contoh nih, ibu dulu juga kayak gini tapi bisa nih jadi guru, atau adik saya nih dulu juga kayak gini bisa nih jadi insinyur kayak gitu. Mungkin pemikiran saya kayak gitu. Lalu kalau menurut Bu Susi kira-kira nih dari permasalahan ini, Bu Susi tadi saya lihat nih Bu Susi udah sampai kalau Bu Susi sudah punya potensi lah ya, dikatakan Bu Susi sudah bisa menggunakan berbagai strategi, itu kan potensi ya Bu. Ternyata anaknya belum juga nih termotivasi. Setelah Bu Susi analisa, Bu Susi temukan bahwa mereka itu tidak termotivasi karena mungkin pemikiran mereka, oh saya ini mau kerja tamat ini, jadi nggak perlu pintar-pintar, Jadi kalau udah tamat aja dapat ijazah. Kalau menurut Bu Susi, kira-kira solusinya apa ya Bu Susi kalau misalkan untuk mensiasati beberapa anak yang punya pola pikir, kalau menurut Bu Susi sendiri gitu? Menurut saya ya, yang pertama metode pasti harus menarik, harus membuat mereka semangat belajar. Teknik sama metode itu penting sekali. Tapi selain itu saya pikir mungkin kita dari guru ini juga harus membuka wawasan mereka. Kalau gini nih, orang-orang sukses itu tidak semuanya berasal dari orang kaya. Orang-orang sukses itu tidak semuanya berasal dari kalangan yang mampu. Bisa aja nih kita mungkin orang tua kita tani, nanti bisa jadi pilot nantinya. Itu lebih dari itu. Bukan berarti tani tidak bagus, enggak, maksudnya lebih dari pekerjaan orang tuanya yang saat ini. Jadi harapan yang lebih lagi untuk orang tuanya saat ini. Nah, saya pikir pemberian motivasi dan contoh itu yang penting kepada siswa. Pemberian motivasi dan contoh itu kan nggak bisa dilakukan oleh satu guru aja. Jadi mereka harus melihat nih guru-guru nih kayak gini. Jadi ibu aja semangat belajarnya, udah jadi guru nih, tapi sekarang nggak semangat, nggak sih jadi siswa. Ilmu yang harus ditampung itu lebih banyak harusnya kan kayak gitu. Nah, mungkin pemberian motivasi juga kita punya tantangan kayak gimana siswanya termotivasi meninggalkan anak-anak mereka. Kalau udah nih tamat SMP udah kerja aja gitu, udah dapat duit, nah itu ya pokoknya. Karena setelah tamat SMP bisa nyambung lagi, bisa sekolah lagi yang lebih tinggi dan mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus. Motivasi dari mungkin bukan dari wanita aja tapi dari semua. Lalu kira-kira apa lagi selain yang mereka butuhkan motivasi kalau menurut Ibu? Kalau menurut saya mungkin kerjasama antara guru sama wali sama ibu ya. Kita juga harus komunikasi baik dengan walinya untuk menekankan ini anak ini sebenarnya punya potensi. Kalau belajar ya bisa jadi ini gitu sesuai dengan potensi bakat yang dimiliki anaknya. Mungkin gitu kayaknya. Mungkin kita juga lebih kurang komunikasi dengan orang tua siswa. Kadang kita mau datengin wali siswa tapi mereka lagi kerja, karena waktunya tidak bisa dibuka. mungkin kita butuh menyempatkan waktu dan meminta orang tua atau wali siswa itu juga menyempatkan waktu untuk sharing gimana untuk masa depan anaknya. Jadi kan tanggung jawab anak tersebut tidak hanya pada orang tua kandungnya, tapi juga guru selaku orang tua siswa di sekolah. Jadi kita juga guru kan pengennya
anak ini sukses, meskipun sukses itu dengan banyak cara ya Bu ya, tapi kita pasti berharapnya mereka pendidikannya baik. Karena pendidikan itu bukan cuma buat mereka sukses secara materi gitu, tapi secara pandangan, wawasan, pemikiran mereka tuh bakal lebih luas, bakal lebih bijaksana kayak gitu. Kalau menurut sih kira-kira Bu Susi dari ini Bu Susi udah coba nih. Saya kayaknya ada berapa tadi ya sudah saya dengar tadi solusi yang Bu Susi temukan. Lalu kira-kira hambatannya apa ya Bu? Nanti dalam penerapan Kalau menurut saya tindakan yang akan Ibu lakukan. karena ini Kira hambatannya. berhubungan dengan motivasi Bu ya. Kalau metode pembelajaran saya pikir dari saya sendiri mungkin saya harus memperbaiki diri, harus lebih banyak lagi belajar, menambah wawasan. Nah, tapi yang paling penting menurut saya adalah bagaimana cara kita melakukan pendekatan dengan keluarganya, dengan siswanya, dengan keluarganya. Jadi bagaimana cara kita untuk bisa mengkomunikasikan nih, gimana caranya siswa ini mau belajar dengan harapan yang tinggi tentang masa depan mereka. Jadi enggak, oh udah aku tamat SMP ini udah kayak bapakku aja kerja gitu. Tapi gimana caranya kita bisa mengkomunikasikan dengan siswa ini nih nak, kamu bisa lebih lagi dari orang tua kamu, baik secara pendidikan juga secara wawasan, dengan orang tuanya juga. Ini ibu bapak nggak usah khawatir masalah mungkin biaya sekolah, karena sekarang sudah banyak beasiswa. Setiap rezeki juga kadang kita percaya setiap anak itu punya rezeki kan ya, kalau punya tekad anak itu pasti sekolah asal ada kemauan. Nah juga itu yang harus dipercaya sama orang tua. Kadang-kadang orang tua itu mikirnya, kalau nyambung ibu, kalau nyambung SMA nanti nggak ada biaya, sudah SMA juga mau kuliah dananya di mana. Itu yang mereka bingung. Mereka nggak mikir sampai sejauh anak saya ini bisa dapat beasiswa. Udah banyak nih beasiswa sekarang dari pemerintah kayak gitu. Jadi harus dibuka wawasannya juga dari siswanya, juga dari walinya. Itu sih hambatannya, itu karena kita susah komunikasinya gitu. Nanti kita bisa jadwalkan. Iya, jadwalkan, ajak orang tuanya ke sekolah. Karena kalau kita bisa aja kita datang ke rumah, tapi mungkin kadang pertama waktu, kedua kadang orang tua siswa itu kan kerjanya dari pagi, tidak ada di rumah, kerjanya dari pagi sampai sore kan. Jadi kita butuh meminta wali siswa untuk meluangkan waktu, kita juga meluangkan waktu. Kalau untuk siswa pasti kita punya waktu luang kan Bu ya, karena kita di sekolah kan ngawasin anaknya betul, ngajarin anaknya betul. Nah yang sedikit menjadi hambatan ini dengan wali siswanya ya Ibu, bagaimana cara kita mengkomunikasikannya. Itu bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung sekali solusi yang Bu Susi tawarkan. Lalu dari beberapa solusi tadi yang jadi prioritas pertama gitu yang akan Bu Susi lakukan pertama itu apa? Menurut saya mengkomunikasikannya dengan siswanya terlebih dahulu. Langkah selanjutnya yang akan Bu Susi lakukan Setelah caranya itu gimana? Caranya ya itu Ibu, diberi motivasi terus siswanya, diberi pengertian, diberi contoh-contoh orang-orang sukses yang mereka awalnya tidak berada dari kalangan yang kaya gitu, tapi mereka tetap sukses, baik secara materi ataupun juga wawasannya kayak gitu. Kita bisa kasih contoh-contoh orang-orangnya gitu. Kalau misalkan nanti nih dalam proses Bu Susi membangun komunikasi dengan orang tua gitu kan, ada hambatan gitu, ada gangguan, atau kira-kira gimana? Misalkan orang tuanya kalau diundang ya nanti Bu Susi ini akan segera menjadwalkan ya secepatnya. Lalu misalkan ada beberapa orang tua yang sulit sekali, yang selalu sibuk gitu, kira-kira nanti gimana itu? Nah itulah saya pikir kenapa saya sharing sama Ibu bahwa kerjasama antar guru itu juga penting Ibu. Jadi kerjasama kita antar guru sama kepala sekolah penting gitu. Jadi bagaimana cara kita nanti, nggak cuma satu guru, nggak cuma wali kelasnya aja yang mikir gimana nih cara mengkomunikasikannya sama wali siswa, tapi seluruh guru. Gimana cari solusi gimana biar sama walinya itu bisa ketemu, bisa mengkomunikasikan masalahnya kayak gimana. Pertama kepala sekolah saya pikir perannya penting sekali. Kan kalau udah dipanggil sama kepala sekolah atau diminta datang, diundang datang istilahnya ya secara resmi ke sekolah, kayaknya nggak mungkin ditolak kayak gitu. Kalau mungkin walinya masih lah ya Bu ya, tapi kalau kepala sekolah yang undang Ibu kasih undangan, dia datang, dia bisa mengkomunikasikan masalah anaknya, saya pikir pasti datang. Jadi kalau misalkan orang tua nih, kalau udah diundang, apakah menurut Ibu rencana Ibu nih ya, salah satu tadi kan salah satu dari solusi yang Ibu tawari nih, itu sebagai indikasi bahwa oh ini sudah berhasil gitu di
wali siswa ini misalkan anak kalau kita beri motivasi ke anaknya agar dia tetap belajar, giat belajar, membuat mereka mempunyai cita-cita yang tinggi. Misalkan kita jelasin ke ibu-ibunya soal biaya juga mungkin ada bisa kejar beasiswa gitu misalnya. Tapi kan kadang pemikiran kita sama pemikiran orang tua itu beda ya Bu ya. Jadi kita nggak bisa memaksakan doktrin kita ke orang tua, itu masalahnya. Apalagi kalau orang-orang tua yang udah pemikirannya udah kalau udah kuliah sekolah tuh cukup aja, yang penting dapat ijazah udah kerja kan. Kita nggak bisa maksain dan kita nggak bisa ini pasti berhasil kalau kita komunikasikan ke orang tuanya datang atau kita datang ke rumahnya pasti berhasil kan. Nggak bisa, belum tentu Ibu, karena kita belum bisa dan memang tidak bisa memaksakan apa pendapat kita ke wali siswa. Tapi saya pikir ketika memang wali siswanya sudah datang memenuhi panggilan atau kita datang ke rumah wali siswanya tidak ketemu nih jalannya. Jadi, kan sebenarnya masa depan itu bukan milik orang tuanya, milik anaknya. Jadi karena masa depan itu milik anaknya, pertama yang harus benar-benar kita tekadkan itu anaknya yang berubah. Ketika anaknya berubah, memang punya motivasi belajar, punya cita-cita yang tinggi, meskipun orang tuanya anggap pendidikan itu sepele, hal yang tidak penting, dia akan tetap mengejar cita-cita. Jadi walaupun kita punya masalah, punya hambatan dengan komunikasi dengan orang tuanya, selama guru-gurunya ya Bu ya, seluruhnya terlibat bekerja sama untuk membuat siswa ini tadi mau belajar dengan giat, punya motivasi yang tinggi untuk mengejar cita-citanya, saya pikir tidak ada masalah di sana. Jadi prioritas posisi pertama adalah bagaimana membangun pemikiran anaknya dulu. Iya, membuka wawasan anaknya bahwa dunia ini tuh nggak cuma sebatas ini aja, itu gimana ya, selesai sekolah SMP kerja udah ya gitu, nggak sebatas itu aja, masih banyak tempat yang dia harus kunjungi, masih banyak ilmu yang harus ditabung, iya kayak gitu. Saya sepakat sekali dengan solusi yang Ibu tawarkan sendiri. Lalu kira-kira nih dalam Ibu melaksanakan komitmen nih, komitmen yang akan rencana-rencana yang akan Ibu lakukan, dukungan apa yang dibutuhkan atau siapa saja orang yang akan membantu Ibu gitu? Pertama, saya pikir teman-temannya. Jadi dari siswa ya Bu? Dari siswa. Kadang siswa itu dipengaruhi oleh teman-temannya. Ketika teman-temannya punya semangat belajar yang tinggi, ini lagi kita belajar, kita ke perpustakaan misalkan, atau pulang sekolah kita belajar lagi, maka bisa mempengaruhi siswa tersebut untuk mempunyai semangat juga untuk belajar. Karena kadang antara guru sama siswa sama teman-temannya pasti dia lebih nyaman sama teman-temannya. Jadi teman sebaya. Jadi bagaimana cara kita membuat teman-temannya juga ikut berusaha mendorong. Yang kedua pastinya dari guru-gurunya, karena siswa kan pasti menghormati guru-gurunya, pasti menganggap guru-gurunya tuh orang tua selain orang tuanya di rumah. Jadi ketika kita memberikan nasihat, meskipun sebenarnya tidak 100% didengar, saya pikir pasti ada yang melekat di mereka ya. Apalagi hal tersebut kita ulang-ulang tapi tanpa kita menggurui ya, ulang-ulang seolah-olah kita menceritakan itu sebagai sesuatu yang biasa, akhirnya nempel gitu. Tapi kita nggak ngajarin mereka ini nih kamu harus pintar, enggak, tapi kita menceritakan atau mengajarkan hal tersebut penting tanpa mereka tuh merasa mereka digurui. Tidak mendikte mereka harus B, tapi kita mengajarkannya mengalir aja gitu. Sama saya pikir nggak bisa dilakukan sama satu guru kayak gitu. Nggak bisa misalkan guru bahasa Inggris aja atau guru PKN aja atau terutama wali kelas aja, nggak bisa. Seluruh guru harus terlibat kayak gitu, seluruh komponen yang ada di sekolah. Begitupun dengan sekolah-sekolah besar sekali itu. Apalagi kalau sudah kepala sekolah bisa ngedeketin siswanya kayak gitu ya, bisa melakukan pendekatan dengan siswanya, saya pikir akan lebih baik lagi. Saya sangat sepakat sekali dengan rencana ke depan. Berarti dalam waktu dekat ini Bu Susi akan mengajak nih mungkin ya dengan guru berkolaborasi mungkin bersama-sama, bisa membangun kedekatan lagi dengan siswa, terus mengajak kepala sekolah juga mungkin untuk terlibat ya, biar nanti orang tuanya itu bisa dipanggil, bisa diajak berkomunikasi, mungkin perlu undangan resmi dari kepala sekolah dalam rapat komite, dan bisa menyampaikan setiap permasalahan. Penting sekali rapat komite.
saja yang harusnya dikomunikasikan antara guru dengan wali siswa tentang anak-anak mereka selama di sekolah. Lalu kalau Bu Susi dari pertemuan kita ini, Bu Susi sudah mendapatkan nggak dari solusi permasalahan Bu Susi sendiri? Kalau menurut Bu Susi? Pertama gini Bu, saya pikir sharing ini membuat kita lega ya. Kita pikir ini solusi kita benar nggak nih kalau kita komunikasikan dengan teman sejawat, teman sesama mengajar. Nanti saya pikir ini solusi yang tepat, nanti teman saya bilang enggak kan. Jadi dengan komunikasi antar guru itu kita punya kayak semacam diskusi menemukan solusi yang tepat. Sharing, bagaimana sih menurut guru ini kayak gini, guru ini kayak gini, nanti akhirnya kita menemukan satu solusi yang benang merahnya, yang akhirnya kita bisa benar-benar memecahkan masalah atau membuat solusi. Karena kita punya pemikiran, ini sebenarnya aku punya solusi, tapi kadang kita nggak tahu solusi itu baik atau tidak, atau benar-benar yang terbaik atau sudah pas atau belum. Tapi dengan sharing kayak gini, mengkomunikasikan dengan guru-guru lain kan jadinya yang tadinya satu solusi bisa jadi dua atau tiga solusi. Mungkin pertemuan kita tadi sudah disampaikan Bu Susi kita sudah dapat gambaran nih apa yang akan dilakukan, dan itu mungkin Bu Susi lakukan dalam waktu dekat. Jadi mungkin nanti kita bisa lanjutkan lagi pertemuan 1 minggu lagi. Mungkin saya bisa dengar nih kabar bagaimana setelah tindakan Bu Susi dilakukan, hasilnya kayak gimana. Sharing gitu. Ya, nanti kita akan sharing lagi ya tentang siswa-siswa kita, tentang anak-anak kita. Itu aja mungkin Bu Susi. Terima kasih waktunya. Terima kasih ya sudah mau dengar sharing. Terima kasih Bu Susi. Terima kasih.